KWN atau singkatan dari kewarganegaraan. Ada suatu hal yang dimana masalah mengatasnamakan kewarganegaraan, dan di sini saya Muhammad Reval Pratama ingin mewawancarai para koresponden tentang bagaimana sih aktualisasi kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini juga saya akan menjelaskan dan menyimpulkan apa-apa saja yang sudah didiskusikan bersama para koresponden. Dan inilah wawancaranya. So, halo. Jadi di sini ada koresponden pertama yaitu dari Bang Acimil Mulia dari mahasiswa UIN Bandung dari jurusan Public Relation di Humas juga di UIN Bandung. So, halo Bang, gimana kabarnya Bang di sana Bang? Ya, halo Reva. Ya, alhamdulillah sehat sih. Oke. Sehat terus. Jadi gini Bang, Abang udah Oke, tahu kan? boleh. Jadi gua ada tugas tentang UAS tentang kewarganegaraan itu. Oke. Jadi udah siap Bang buat gue tanyain? Siap. Oke. Mungkin pertama dulu ya. Dari pertama soal kewarganegaraan. Menurut lu sendiri kewarganegaraan tuh apa sih? Oke, jadi kalau misal berbicara tentang kewarganegaraan dan kalau misalnya nanya tentang pendapat saya gitu, pendapat gue tuh ini. Jadi kewarganegaraan itu kayak bentuk ikatan hukum gitu antara warga negara atau antara manusia terhadap negara. Kenapa bisa eh, ikatan hukum? Karena seorang warga negara tuh pasti harus mematuhi aturan-aturan yang ada di negara tersebut. Makanya itu kewarganegaraan, dan juga sebagai bentuk identitas juga kalau misal masyarakat itu uh, jadi bagian dari negara, makanya itu kewarganegaraan. Berarti harus punya nilai-nilai kewarganegaraan gitu ya Bang, menurut lu? Ya, betul. Oke, terus lanjut ke pertanyaan kedua. Eh, Cara kewarganegaraan deh, cara lu ngelihat masyarakat Indonesia ini sebagai warga negara, apa sih yang lu lihat dari banyaknya masyarakat di Indonesia gitu? Mereka nih udah apa ya? Udah layak belum ya disebut warga negara? Karena kan yang lu lihat sendiri masih banyak juga anak muda yang warga negaranya tuh menurut gua kurang gitu. Kayak menurut lu gimana deh? Iya, benar. Jadi uh, buat orang-orang gitu atau masyarakat yang masih ngerasa kayak belum mempunyai atau kurang gitu tentang kepekaannya terhadap negara atau terhadap keluarga negaraan, menurut gua sih karena anak muda terutama ya kayak generasi Z ini yang kelahiran 90-an atau 2000-an bahkan itu terpengaruh sama sosial media, dan itu tuh sosial media tuh sangat amat membentuk generasi zaman sekarang. Dan kenapa bisa kayak gitu? Karena seringkali sosial media tuh hadir untuk menjauhkan kita dari hal-hal tersebut. Emang nggak semuanya, tapi sosial media hadir tuh di saat banyak sekali orang-orang di zaman yang lagi labil-labilnya, dan ketika orang labil ketemu hal-hal yang dia sering temui, dia sering lihat, nah itu jadi mempengaruhi dia. Makanya banyak sekali orang-orang yang nggak peduli gitu atau yang kurang kepekaan, dan mungkin ya bukan mungkin sih, emang banyak banget tren-tren yang dari TikTok, Instagram, segala macam sosial media yang berbau luar negeri atau yang berbau barat. Makanya banyak sekali yang kurang kepedulian gitu terhadap negara, atau yang kurang cinta lah terhadap ya negara sendiri gitu. Plus minus sih bener. Betul. Karena kan juga zaman sekarang tuh zamannya instan. Banyak anak-anak muda yang Bener. bahkan mikir untuk sebagai warga negara tuh jauh gitu. Kayak budaya-budaya luar masuk,
dan kita ikut-ikutin kayak joget-joget gitu, sebenarnya nggak suka sih. Oke, terus lanjut ke pertanyaan ketiga. Menurut lu apa sih yang harusnya sebagai anak muda, lu juga anak muda, gue anak muda, apa sih yang harusnya dilakukan buat numbuhin rasa kewarganegaraan gitu, kayak rasa akan cinta sebagai warga negara? Oke, jadi menurut gua ya, gimana caranya kayak menghadirkan gitu buat rasa cinta tanah air atau cinta negara gitu terhadap mungkin generasi-generasi sekarang, ya balik lagi ke sosial media tadi. Nah, harus orang-orang yang masih paham atau yang sangat peka terhadap kewarganegaraan harus bisa mengedukasi, harus bisa memberikan dampak untuk masyarakat yang lain atau untuk orang lain, karena itu tadi balik lagi ke yang tadi gue bilang gitu, orang-orang tuh terpengaruh atas apa yang dia lihat, apa yang dia alami gitu. Makanya buat orang-orang yang masih peka atau yang masih cinta gitu, berikanlah kecintaan itu untuk disebarluaskan, untuk diketahui oleh masyarakat luar, terutama kayak generasi-generasi milenial atau generasi Z gitu. Supaya zaman sekarang tuh nggak digunakan untuk hal-hal yang berbau barat ataupun yang lain. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman yang harus dilakuin adalah jangan sampai budaya luar masuk ke budaya kita yang terlalu banyak. Justru harusnya budaya kita yang dikenalkan kepada masyarakat luas, dikenalkan kepada global atau dunia gitu. Makanya itu tadi harusnya kita yang punya budaya dikenalkan ke orang luar, bukan malah budaya-budaya luar yang dibawa masuk terlalu banyak. Sebenarnya nggak apa-apa dibawa masuk untuk mengetahui, untuk dipelajari, bukan untuk dijadiin patokan atau untuk dijadiin berperilaku sehari-hari gitu. Oke, ini pertanyaan keempat dan sekaligus pertanyaan terakhir. Kan lagi rame tuh ya bang, mengenai BEM atau ketua BEM UGM yang menggagas suatu gagasan atau dia memberikan opini bahwa Pak Jokowi atau Pak Presiden Jokowi adalah alumnus atau alumni terburuk dari UGM. Menurut lu gimana sih sebagai mahasiswa gitu kan, bentuk suatu kewarganegaraan atau suatu lu menjadi masyarakat negara adalah lu punya etika dan bermoral. Menurut lu gimana sih tanggapan tentang itu sebagai warga negara dan juga mahasiswa? Oke. Karena kan ya perlu kita ketahui juga gitu bahwa ketua BEM UGM ini mahasiswa dan kita sama-sama mahasiswa, kayak lu mahasiswa, gue mahasiswa gitu. Dan ya emang nggak dipungkiri gitu, seorang mahasiswa itu sangat berpikir atau sangat berkeinginan untuk mengkritik segala sesuatu hal yang dia lihat gitu. Dan seringkali mahasiswa-mahasiswa itu ingin terlihat kritis atau ingin menunjukkan gitu kehebatannya bahwa dia mahasiswa yang bisa menunjukkan kekuatannya. Tapi kita harus balik lagi. Kenapa? Karena gini, mau lulusan manapun, mau siapapun, gua rasa semua orang punya nilai plus dan minusnya. Dan kalau misalnya kita lihat seorang pemimpin atau seorang presiden dari minusnya aja, itu nggak akan benar gitu. Karena ya di antara 7 presiden kita itu pasti punya plus minusnya masing-masing. Dan kalau misal kita hanya tertuju pada minusnya atau kita hanya tertuju pada negatifnya, yaitu kita gimana mau mau menjalankan aktivitas kita sebagai warga negara yang baik. Karena menurut gua gitu, kalau misalnya kita punya ide atau punya gagasan yang baik gitu, atau misalnya kita punya kritik yang baik, gua rasa harus disampaikan dengan solusi. Jadi harusnya seorang mahasiswa gitu yang punya pemikiran kritis atau seorang mahasiswa yang punya pemikiran yang luar biasa, itu harusnya ketika mengkritik seseorang atau mengkritik suatu instansi disertakan dengan solusi. Karena kalau misalnya mengkritik tapi tidak dengan solusi, maka itu disebut dengan hujatan gitu, bukan kritik. Karena kritik itu harus disertakan dengan solusi. Kalau misalnya dia hanya mengkritik aja, itu menurut gua ya itu ujaran kebencian gitu. Dan
gini loh. Kalau misalnya kita membutuhkan seorang pemimpin gitu yang terbaik atau misal yang sesuai keinginan itu susah karena sebuah pemimpin atau seorang pemimpin pasti mempunyai ide-ide yang luar biasa dan mempunyai ide-ide yang eh, bisa untuk masyarakatnya atau warga negaranya karena nggak mungkin seorang pemimpin itu membuat kebijakan atau membuat sebuah keputusan yang merugikan ya. Balik lagi kita harus melihat dari sisi positif dan negatifnya, jangan hanya tertuju pada negatifnya aja. Nggak mungkin dong suatu hal tuh positif negatif terus, pasti ada hal positifnya. Dan eh kita nggak bisa menilai hanya dari luarnya aja. Kita nggak tahu tujuan dari gagasan-gagasan yang beliau punya itu apa, atau misalnya hal-hal yang dibalik itu gitu, dibalik kebijakan beliau atau keputusan beliau itu dibaliknya seperti apa. Karena kita hanya melihat dari media atau kita hanya melihat dari luar, seperti itu sih, kurang lebih seperti itu. Berarti poinnya adalah sebagai mahasiswa itu kritik boleh, tapi jangan lihat dari buruknya aja. Terus juga Iya, kedua poinnya adalah kalau mau kritik boleh, asal tahu moral dan etika. Gitu. betul. Mungkin itu aja sih Bang, dari banyaknya pertanyaan, dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 4. Mantap semua. Mungkin itu aja. Makasih atas waktunya. Makasih Bang. Oke, thank you Repa. Dan itulah dari koresponden pertama yaitu Bang Azmil. Dan setelah ini ada koresponden kedua dari Bang Muhammad Fikri Surya Putra. Jadi selamat malam Bang Fikri. Selamat malam Bang Reva. Jadi ini adalah responden kedua dari Bang Fikri yang sekarang kerja di salah satu perusahaan yang dulu senior saya di SMK. Halo Bang, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik. Gimana Bang Reva, kabar baliknya? Baik sama. Oke, Bang Fikri, jadi udah tahu ya tugas saya ingin wawancara. Oke, biar singkat waktu, langsung aja. Pertama tentang kewarganegaraan. Pertanyaan pertama nih, menurut Bang Fikri sendiri, kewarganegaraan tuh buat Bang Fikri apa sih? Kalau menurut gua tuh kewarganegaraan tuh adalah suatu hubungan antara setiap orang dengan negara, yang dimana tuh hak sama kewajiban setiap orang tuh harus dilakukan dan didapatkan di negara itu. Itu sih kalau pandangan dari kewarganegaraan menurut gua tuh. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua. Ya. Sebagai warga negara nih, Bang Fikri sebagai warga negara Indonesia, Bang Fikri nih ngelihat masyarakat nih kayak gimana sih? Kondisi masyarakatnya kayak apakah mereka sudah memenuhi sebagai warga negara atau bagaimana menurut Mas Fikri? Kalau dari kondisi masyarakat Indonesia yang sekarang tuh sedih sih. Apalagi sekarang lowongan pekerjaan tuh semakin ketat kan. Entah itu pekerjaannya ataupun lapangan pekerjaannya yang semakin sempit, atau mungkin sumber daya manusia yang ada di negara kita banyak kan. Terus juga tambah lagi adanya berita tentang bangsa Rohingya yang mengungsi ke negara kita. Rasanya tuh kayak adil banget tuh bagi bangsa Indonesia. Jadi kayak kita tuh tidak pernah mendapat keadilan di negara sendiri. Iya. Berarti gempuran dari internasional juga ya, dari negara Kamboja ya, Rohingya tuh. Iya, Kamboja Rohingya tuh. Jadi konflik dari internal maupun eksternal tuh ada. Mungkin lanjut ke pertanyaan ketiga sebelum ke pertanyaan terakhir. Mas Fikri kan anak muda, saya juga anak muda. Kalau melihat kondisi anak muda zaman sekarang nih, menurut Mas Fikri, mereka tuh
sudah layak belum ya disebut sebagai warga negara? Karena kan yang kita tahu nih sekarang ya, zaman teknologi, semuanya serba instan. Dan semua berita tuh cepat masuknya. Iya. Dan semua anak muda kalau kita lihat sekarang malah pada apa ya? Ikut-ikutan budaya luar seperti kayak pacaran atau bahkan emang pacaran dari dulu tapi yang sekarang tuh malah makin gitu Menjadi. budaya luar. Iya, menurut Mas Fikri gimana tuh? Kalau saran untuk anak muda zaman sekarang tuh menurut gua tuh kita tuh harus punya bakat, dan itu tuh bakat tuh harus diasah mulai dari sekarang. Terus juga jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, dan yang ketiga tuh jangan pernah untuk ikut-ikutan budaya luar. Terus juga kita harus apa ini harus selalu mengikuti gaya tradisional. Terus juga tentunya tuh bilingual tuh sekarang penting banget buat bangsa kita biar nggak ketinggalan bangsa lain. Udah sih itu aja. Dan anak-anak muda zaman sekarang menurut Mas Fikri gimana ya? Apakah literasi mereka kurang atau mereka tuh tidak mencintai budaya kita sendiri dan malah mencintai budaya luar? Dan menurut Mas Fikri nih, apa sih yang kayak anak muda tuh harusnya kayak gini gitu, nggak yang harusnya nggak kayak gitu gitu? Gimana Mas Fikri? Yang pertama sih jangan kemakan gengsi ya, apalagi kan zaman-zamannya Gen Z ya, bahasa sekarangnya tuh kemakan gengsi apa-apa, kayak misalnya contoh dari motor harus aero kan, padahal sebenarnya motor Supra juga bisa gitu. Gengsinya tinggi aja, jadi makanya itu yang bikin bangsa ini Gen Z zaman sekarang tuh, anak muda zaman sekarang tuh kayak gitu. Kan dari budaya luar kan, kayak yang tadi Mas sebutin pacaran, sekarang tuh udah yang lumrah banget kan di bangsa kita. Sedangkan zaman itu kayak pacaran mungkin masih jarang ya bisa dihitung gitu, soalnya ya itu bukan dari budaya kita, itu dari budaya luar gitu. Oke. Bagus jawabannya. Makasih. Mungkin itu aja sih ya dari saya pertanyaannya. Makasih juga buat waktunya, udah luangin waktu buat ngisi responden sebagai responden. Sekali lagi makasih Mas Fikri. Itu aja. Ya, makasih Mas Eva sudah menanyakan tersebut kepada saya. Dan itulah dari koresponden kedua, yaitu Bang Muhammad Fikri. Dan setelah ini ada koresponden ketiga, yaitu Alfian Rizky. Ada koresponden ketiga dari Bang Alfian Rizky dari Universitas Pelita Bangsa. Halo Bang, gimana kabarnya Bang? Halo, sehat. Aman suaranya? Aman. Jadi lu udah tahu kan ya, tugas UAS akhir gue itu adalah cari koresponden buat diwawancarain tentang kewarganegaraan. Udah tahu ya? Oke. Ya udah. Mungkin langsung aja buat persingkat waktu. Menurut lu nih, pertanyaan pertama, menurut lu kewarganegaraan tuh apa sih menurut lu? Warga negara itu kalau menurut gue ya, seperti orang yang sudah tinggal lama di situ, menetap, yang sudah pasti dia udah tahu daerahnya maupun tempat-tempatnya gitu. Makanya bisa disebut kewarganegaraan. Dan mereka juga tahu apa yang harus dilakuin, apa aturannya, dan mungkin segitu cukup. Oke. Jadi yang warga yang tinggal lama dan tahu aturan atau suatu hal yang memang negara itu khususkan untuk warga negara tersebut, bisa dibilang itu warga negara. Oke. Iya. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu menurut lu nih sebagai warga negara Indonesia, lu ngelihat masyarakat sekarang, kondisi masyarakat Indonesia ini gimana sih? Gimana tanggapan lu mengenai masyarakat sekarang gitu? Kalau buat masyarakat sekarang mungkin masih agak kurang. Soalnya masih banyak masyarakat tuh yang kemakan isu sama hoax mungkin ya.
Terus belum mencari validasi yang sangat konkret. Iya. Apalagi sekarang kan lagi jalan mau ke pemilihan pemerintah ya, yaitu presiden ya, capres dan cawapres. Itu Iya. udah sangat kontradiksi lah, pro kontra. Ya, Hmm. cukup. Terus juga dampaknya dari mancanegara sendiri kan banyak kayak barang-barang luar gitu yang diimpor langsung ke Indonesia yang menjadikan barang Indonesia tuh nggak kejual gitu kan. Iya, Itu itu juga bisa. Salah yang satu. kayak warga negara sendiri tuh malah kemakan barang lain gitu. Iya, Sebagai warga negara harusnya produk lokalnya agak kurang betul, dibanggakan ya. betul harusnya memakai produk lokal. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Lu sendiri nih sebagai mahasiswa sekaligus warga negara Indonesia, apa sih yang udah lu lakuin gitu untuk negara? Pertanyaannya nih lumayan berat sebenarnya ya. Tapi Betul, nggak bisa apa-apa. dijawab ininya aja. Bisanya saja. Betul. Kalau misalnya nggak bisa, kita lanjut ke pertanyaan lain. Lanjut ya, lanjut. Oke, Terlalu berat. lanjut aja. Ya. Oke, kita bahas isu yang lagi rame. Ini Ya, bukan tentang capres dan cawapres ya, ya. mengenai sebagai warga negara juga nih. Lu kan sekarang sebagai mahasiswa gitu ya, mahasiswa yang lebih tua dari gua gitu. Pendapat lu tuh bagaimana mengenai isu yang baru nih yang lagi rame, yaitu ketua BEM yang mengatakan atau membuat kritikan terhadap Pak Presiden Jokowi, yang dimana kritikannya itu dia bilang bahwa Pak Presiden Jokowi adalah lulusan atau alumnus dari UGM, alumnus terburuk. Menurut lu gimana tanggapan lu sebagai mahasiswa gitu, sebagai warga negara menanggapi hal itu? Mungkin kita sebagai warga negara gitu ya, nggak bisa menjustifikasi hanya karena kelulusannya gitu. Apalagi kan Hmm, yang seperti kita ketahui gitu, Pak Jokowi udah sangat berjasa untuk negara ini untuk sekarang betul. dari dulu, dan beliau sudah menjalani programnya selama 2 periode gitu yang kita tahu ya. Hmm, Mungkin itu sih cukup. betul. Menurut lu sendiri berarti dari 2 periode tersebut tuh Pak Jokowi tuh bukan hanya melakukan kontribusi yang besar bagi negara, tapi juga apa ya, banyak hal positif yang harus bisa diambil sebenarnya. Dan Iya, banyak sebagai banyak. mahasiswa mungkin juga harusnya kita ngelihat bukan dari sisi yang negatifnya aja. Betul, Betul? betul, Betul. betul. Berarti poinnya adalah sebagai warga negara juga kritis terhadap suatu hal gitu boleh, tapi yang perlu kita ingat adalah moral dan juga etika. Betul? Betul, betul, betul. Betul. Oke, pertanyaan terakhir Bang nih. Sebagai anak muda, saran lu nih buat anak-anak muda zaman sekarang kan ya, yang digadang-gadang sebagai apa namanya, Indonesia sukses Generasi tahun baru 2045, ya. yang dimana kita ini nih, angkatan-angkatan kita ini yang akan menjadi suatu pilar di kesuksesan 2045 ini. Menurut lu saran yang baik dan bagus untuk anak Indonesia sekarang tuh apa? Mungkin saran gue ya. Hmm. Hmm, banyak-banyak cari informasi baru, tetap terus update, mengikuti perkembangan zaman, terus mencintai negaranya kita sendiri, yaitu Indonesia, dan tetap jaga kesatuan NKRI. Udah itu aja. Oke. Itu aja sih Bang. Makasih banget Oke. buat waktunya dan juga pertanyaan dan jawabannya juga. Makasih sekali lagi. Makasih Bang. Ya, oke. Sama. Dan itulah hasil diskusi saya dengan para koresponden, dari koresponden pertama sampai akhirnya dengan koresponden ketiga yang diakhiri oleh Bang Alfian Rizky. So, di sini kesimpulannya banyak sekali. Yang pertama dari pertanyaan pertama dari kewarganegaraan itu sendiri, banyak dari ketiga koresponden mengatakan bahwa kewarganegaraan itu juga adalah
warga yang menetap atau warga yang memiliki suatu tanggung jawab terhadap apa yang dia miliki, seperti dia tinggal di suatu wilayah dan itu dinamakan dengan kewarganegaraan, dan dia harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia punya atau sudah dia tekankan, seperti ya dia tinggal dan dia harus bertanggung jawab sebagai warga negara. Itu bisa dikatakan dengan kewarganegaraan. Dan setelah itu ada pertanyaan kedua yang saya tanyakan, bagaimana respon para koresponden terhadap masyarakat Indonesia saat ini, khususnya untuk anak muda. Banyak yang bilang seperti anak-anak muda zaman sekarang kayak budayanya kurang, dan solusi dari mereka apa? Yaitu pertama adalah budaya lokalnya harus dicintai lagi, dikenali lagi. Bagaimana cara memperkenalkan budaya? Belajarlah Pancasila. Jadi ditingkatkan lagi dari mulai pendidikannya, terus budayanya, budaya lokalnya. Seperti itu. Dan yang ketiga, terus bagaimana sih gitu kan tanggapan terhadap salah satu mahasiswa yang berdemokrasi atau mengkritik suatu seseorang, yaitu seorang presiden, yang dimana dia mengkritik bahwa presiden adalah alumnus terburuk gitu kan. Dan mereka bertiga sepakat bahwa etika dan moral itu penting dalam hal apapun, bukan ilmu yang paling tinggi tapi etika. Maka dari itu, kritikan dan demokrasi apapun yang bagus tapi dasarnya saja tidak ada, atau etika dan moral tidak ada, itu bukan kritis. Mungkin itu aja dari saya dan para koresponden. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.